Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurheda. Saya merupakan mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mutiara Mahakam Samarinda, program studi S1 Administrasi Rumah Sakit semester 4. Di sini saya akan menyelesaikan tugas video mata kuliah Manajemen Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Pertanyaan yang pertama yaitu ada mengapa pentingnya mempelajari demografi kependudukan. Jadi tujuan mempelajari kependudukan yaitu yang pertama mampu mendeskripsikan perkembangan penduduk pada masa lalu dan pertumbuhan atau dari sisi naik atau turunnya jumlah penduduk. Yang kedua ada dapat memprediksi kependudukan yang akan datang serta konsep. Ketiga, dapat mempelajari jumlah dan penyebaran penduduk dari suatu wilayah hingga tingkat negara. Yang kedua, apa itu demografi kependudukan? Demografi atau ilmu kependudukan adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Selanjutnya itu bagaimana sih cara menganalisis demografi kependudukan. Jadi, cara menganalisis kependudukan tersebut dapat merujuk kepada masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti kependudukan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu. Demografi merupakan studi ilmiah tentang penduduk, terutama berkaitan dengan fertilitas, mortalitas, dan mobilitas. Keempat yaitu apa saja sih data demografi kependudukan. Jadi sumber data itu ada kelahiran, fertilitas ataupun natalitas, kematian atau mortalitas, migrasi atau perpindahan, jenis kelamin, umur, jumlah, penghasilan, dan agama. Kondisi penduduk di perkotaan atau sentripetal dan sentrifugal. Pertama itu sentripetal, satu adanya berbagai pusat pelayanan seperti pendidikan, pusat perbelanjaan, pusat hiburan, dan sebagainya. Yang selanjutnya gunanya akses layanan transportasi seperti pelabuhan, stasiun kereta, terminal bus, serta jalan-jalan yang bagus. Selanjutnya yaitu tersedianya beragam lapangan pekerjaan dengan tingkat upah yang lebih tinggi. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi gerak sentrifugal menurut sentrifugal adalah satu, adanya gangguan yang berulang seperti macetnya lalu lintas, polisi, dan gangguan bunyian yang menimbulkan rasa tidak nyaman. Selanjutnya yaitu harga tanah, pajak maupun sewa di luar pusat kota yang lebih murah jika dibandingkan dengan pusat kota. Yang selanjutnya yaitu keinginan untuk bertempat tinggal di luar pusat kota yang terasa lebih alami. Struktur penduduk perkotaan yang pertama itu ada segi demografi ekspresi yang mulai dapat ditemui di kota-kota besar. Kota-kota sebagai pusat perdagangan, pusat pemerintahan, dan pusat jasa lainnya menjadi daya tarik bagi penduduk di luar kota. Yang kedua yaitu ada sisi ekonomi. Struktur kota dari segi ini dapat dilihat dari jenis-jenis mata pencarian penduduk atau warga kota. Sudah jelas bahwa jenis mata pencarian penduduk kota adalah di bidang non-agraris seperti pekerjaan di bidang perdagangan, pegawai, pengangkutan, dan di bidang jasa-jasa serta lainnya. Yang ketiga yaitu segi segresi. Segresi dapat dianalogikan dengan pemisahan yang dapat menimbulkan berbagai kelompok, sehingga kita sering mendengar adanya kompleks perumahan pegawai bank, kompleks perumahan tentara, kompleks pertokoan, kompleks pencinan, dan seterusnya. Segresi ini ditimbulkan karena perbedaan suku, perbedaan pekerjaan, perbedaan status sosial, perbedaan tingkat pendidikan, dan masih beberapa sebab-sebab lainnya. Yang ketiga itu ciri-ciri masyarakat kota. Ciri-ciri masyarakat itu ada yang pertama itu pelapisan sosial ekonomi. Perbedaan tingkat pendidikan, status sosial dapat menimbulkan suatu keadaan yang heterogen. Yang kedua yaitu ada individualisme. Perbedaan status sosial ekonomi maupun kultural dapat menimbulkan sifat individualisme, sifat kegotong-royongan yang murni sudah sangat jarang dapat dijumpai di kota-kota. Yang ketiga yaitu ada toleransi sosial. Kesibukan masing-masing warga kota dalam tempo yang cukup tinggi dapat mengurangi perhatiannya kepada sesamanya. Apabila ini berlebihan, maka mereka akan mempunyai sifat acuh tak acuh atau kurang mempunyai toleransi sosial. Yang keempat yaitu ada jarak sosial. Kepadatan penduduk di kota-kota memang pada umumnya dapat dikatakan cukup tinggi. Biasanya sudah melebihi 10.000 orang per kilometer. Jadi secara fisik di jalan, di pasar, di toko, di bioskop, dan di tempat yang lain warga kota berdekatan untuk mempunyai toleransi sosial. Yang keempat yaitu ada jarak sosial. Kepadatan penduduk di kota-kota memang pada umumnya dapat dikatakan cukup tinggi. Biasanya
sudah melebihi 10.000 orang per kilometer. Jadi secara fisik di jalan, di pasar, di toko, di bioskop, dan di tempat yang lain warga kota berdekatan, tetapi dari segi sosial berjauhan karena perbedaan kebutuhan dan kepentingan. Yang kelima yaitu perbedaan sosial. Status, kepentingan, dan situasi kondisi kehidupan kota mempunyai pengaruh terhadap sistem penilaian yang berbeda mengenai gejala-gejala yang timbul di kota. Sifat-sifat masyarakat kota. Yang pertama yaitu ada sikap kehidupan. Sikap kehidupan masyarakat kota lebih cenderung pada individualisme atau egoisme, yaitu masing-masing anggota masyarakat berusaha sendiri-sendiri tanpa terikat oleh anggota masyarakat lainnya. Hal mana menggambarkan corak hubungan yang terbatas, di mana setiap individu mempunyai otonomi jiwa atau kemerdekaan untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Yang kedua yaitu ada tingkah laku. Tingkah laku bergerak maju mempunyai sifat kreatif, radikal, dan dinamis. Dari segi budaya, masyarakat kota umumnya mempunyai tingkatan budaya yang lebih tinggi karena kreativitas dan dinamiknya kehidupan lebih tinggi, cepat menerima yang baru atau membuang sesuatu yang lama, lebih cepat mengadakan reaksi, lebih cepat menerima mode-mode dan kebiasaan-kebiasaan baru. Yang ketiga itu ada perwatakan. Perwatakan lebih cenderung pada sifat materialistis akibat dari sikap hidup yang egoisme dan pandangan hidup yang radikal dan dinamis, menyebabkan masyarakat kota lemah dalam segi religi, yang mana menimbulkan efek-efek negatif yang berbentuk tindakan amoral, indisipliner, kurang memperhatikan tanggung jawab sosial. Yang kelima ada kondisi penduduk pedesaan. Masyarakat desa adalah komunikasi yang tinggi di dalam satu daerah yang sama, yang bersatu dan bersama-sama memiliki ikatan kuat dan sangat mempengaruhi satu sama lain. Menurut Bintang Desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi sosial, ekonomi, politik, kultural terdapat di situ atau suatu daerah dalam hubungannya dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Adapun ciri-ciri masyarakat pedesaan yang pertama yaitu di dalam masyarakat pedesaan memiliki hubungan lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan lainnya di luar batas-batas wilayahnya. Yang kedua ada sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan atau Gemeinschaft atau penguyuban. Sebagian besar masyarakat hidup dari pertanian, pekerjaan yang bukan pertanian merupakan pekerjaan sembilan atau part-time yang biasa mengisi waktu luang. Yang keempat itu masyarakat tersebut homogen seperti dalam hal mata pencarian agama, adat istiadat, dan sebagainya. Sifat dan hakikat masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan yang agraris biasanya dipandang antara sepintas sekilas dinilai oleh orang-orang kota sebagai masyarakat tentang damai dan harmonis, sehingga oleh orang kota dianggap sebagai tempat untuk melepaskan lelah dari segala kesibukan, keramaian, dan keruwetan atau kekusutan pikir. Maka tidak jarang orang kota melepaskan segala kelelahan dan kekusutan pikir tersebut. Pergilah mereka keluar kota karena merupakan tempat yang ada yang penuh ketenangan. Adapun macam-macam gejala masyarakat pedesaan. Yang pertama ada konflik atau pertengkaran. Pertengkaran yang terjadi biasanya berkisar pada masalah sehari-hari seperti rumah tangga dan sering menjalar ke dua rumah tangga. Yang kedua ada kontroversi atau pertentangan. Pertentangan ini biasa disebabkan oleh perubahan konsep-konsep kebudayaan atau adat istiadat, psikologi, atau dalam hubungannya dengan guna atau black magic. Yang ketiga ada kompetensi atau persiapan. Sesuai dengan kodratnya, masyarakat pedesaan adalah manusia yang mempunyai sifat-sifat sebagai manusia biasanya yang antara lain mempunyai saingan dengan manifest. Adapun mobilitas komunitas desa. Yang pertama itu ada mata pencarian petani di luar sektor pertanian. Walaupun penduduk desa biasanya terlibat dalam sektor pertanian, dalam komunitas desa di seluruh Indonesia sudah jelas banyak terdapat sumber mata pencarian hidup yang lain. Adapun perubahan penduduk dari waktu ke waktu. Perubahan suatu negara secara umum dipengaruhi oleh faktor-faktor demografis yang meliputi kelahiran, kematian, dan migrasi, serta faktor non-demografis seperti kesehatan dan tingkat pendidikan. Berikut ini faktor-faktor demografi yang mempengaruhi
Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa sih itu komposisi penduduk? Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu, misalnya secara geografis, biologis, sosial, dan ekonomi. Komposisi penduduk dalam demografi adalah komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Selanjutnya yaitu kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah total jumlah penduduk di suatu wilayah per total luas lahan. Kepadatan penduduk ini menunjukkan jumlah rata-rata penduduk pada setiap kilometer dalam suatu wilayah. Selanjutnya, struktur penduduk negara maju dan negara berkembang. Tingkat pertumbuhan penduduk di negara-negara maju relatif rendah, yaitu di bawah 1% per tahun. Hal ini disebabkan karena angka kelahiran dan kematian sudah dapat dikontrol dan sebagian besar penduduk berstatus menikah telah menggunakan alat kontrasepsi karena selain orientasi hidup mereka untuk bekerja. Beberapa negara juga menerapkan zero population growth atau pertumbuhan penduduk ke arah nol sebagai kebijakan negara agar tidak terjadi pertambahan penduduk yang terlalu drastis. Struktur penduduk atau kondisi penduduk di negara berkembang mempunyai keadaan ekonomi yang bertolak belakang dengan negara-negara maju. Berikut ini gambaran kondisi perekonomiannya. Yang pertama ada pendapatan per kapitanya itu rendah. Yang kedua itu ada ketergantungan pada sektor primer. Yang ketiga ada sumber alam kurang terolah. Yang keempat ada kesempatan kerja kurang memadai. Yang kelima keterbatasan modal. Dan yang terakhir itu ketergantungan pada perdagangan luar negeri. Struktur sosial adalah kerangka sosial yang terbentuk dari hubungan antar unsur masyarakat yang dapat menentukan pilihan dan membuat keputusan untuk kepentingan bersama dalam suatu lingkungan sosial. Struktur sosial merupakan tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang di dalamnya terkandung hubungan timbal balik antara status dan peranan yang mengacu pada suatu keteraturan perilaku di dalam masyarakat. Pertanyaan selanjutnya itu, apa saja sumber data demografi? Sumber data demografi meliputi sensus, sistem registrasi, kejadian vital, registrasi penduduk, survei, dan terbatas, dan survei penduduk berdasarkan sampel. Apa yang pengertian dari de facto dan de jure? De facto adalah bentuk pengakuan suatu negara terhadap negara lain yang sudah memenuhi syarat-syarat sebagai suatu negara, seperti adanya wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Sementara de jure adalah pengakuan yang dinyatakan secara resmi oleh negara lain berdasarkan hukum internasional tentang keberadaan negara baru. Selanjutnya yaitu perbedaan data sekunder dan primer. Sumber data itu terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Yang dimaksud data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung atau dari tangan pertama, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber data yang sudah ada. Selanjutnya yaitu apa pengertian dari sensus, survei, dan registrasi. Sensus adalah keseluruhan proses pengumpulan atau collection, menghimpun dan menyusun atau compiling dan menerbitkan data-data demografi, ekonomi, dan sosial yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu di suatu negara atau wilayah tertentu. Survei adalah mungkin terjadi kesalahan karena pengambilan sampel atau sampling. Registrasi adalah kumpulan keterangan mengenai terjadinya peristiwa lahir mati serta segala kejadian penting yang merubah status sipil seseorang sejak dia lahir hingga mati. Selanjutnya itu pengertian dari validitas dan reliabilitas sumber data. Validitas adalah suatu derajat ketepatan instrumen atau alat ukur. Maksudnya apakah instrumen yang digunakan betul-betul tepat untuk mengukur apa yang akan diukur. Reliabilitas sumber data adalah derajat konsistensi data yang bersangkutan. Reliabilitas berkenaan dengan pertanyaan apakah suatu data dapat dipercaya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu apa yang dimaksud ukuran demokrasi. Ukuran demografi adalah bilangan yang menunjukkan besar satuan ukuran suatu fenomena demografi. Fenomena demografi tersebut yakni kelahiran, kematian, perkawinan, dan perpindahan. Selanjutnya yaitu manfaat ukuran demografi. Manfaat ukuran demografi pertama itu mempelajari kuantitas dan distribusi penduduk dalam suatu daerah tertentu. Yang kedua ada menjelaskan pertumbuhan penduduk pada masa lampau, kecenderungannya dan persebarannya dengan sebaik-baiknya dan dengan data yang tersedia. Ketiga ada mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan bermacam-macam aspek organisasi sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan lain-lain. Selanjutnya itu memperkirakan pertumbuhan penduduk atau proyeksi penduduk pada masa yang akan datang dan kemungkinan konsekuensinya. Selanjutnya itu ada contoh ukuran demografi. Yang pertama demografi rate, contohnya adalah mortality rate, morbidity rate, dan natural rate. Yang kedua demografi rasio atau rasio, contohnya yaitu rasio jenis kelamin, merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada suatu wilayah tertentu. Yang ketiga ada demografi
suatu kohort, contohnya itu kohort kelahiran yang merupakan sekumpulan orang yang lahir di tahun yang sama. Ukuran kohort yang digunakan untuk menghitung suatu peristiwa demografi pada suatu kohort tertentu. Keempat, fungsi dan manfaat piramida penduduk. Fungsi piramida penduduk yaitu mendapatkan informasi mengenai komposisi penduduk yang sesuai umur dan jenis kelamin, rasio jenis kelamin, jumlah penduduk, rasio ketergantungan struktur penduduk, model pertumbuhan, sampai usia produktif serta non-produktif. Dan manfaat piramida penduduk yaitu membantu menentukan dasar perencanaan pembangunan, mengambil kebijakan yang berhubungan dengan kependudukan seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan yang berhubungan dengan pelayanan sosial lainnya. Selanjutnya yaitu jelaskan pengertian dari mortalitas. Kematian atau mortalitas merupakan salah satu dari 3 komponen proses demografi yang berpengaruh terhadap struktur penduduk. 2 komponen yang lainnya adalah kelahiran, fertilitas, dan mobilitas penduduk. Yang kedua yaitu sebutkan apa saja pengukuran angka kematian. Yang pertama ada tingkat kematian kasar atau crude death rate. Kedua, tingkat kematian menurut umur atau age death rate. Yang ketiga, tingkat kematian bayi atau infant death rate. Yang keempat yaitu tingkat kematian anak. Kelima, angka kematian ibu. Yang ketiga yaitu jelaskan pengertian morbiditas, ialah derajat sakit, cedera, atau gangguan pada suatu populasi, atau disebut juga penyimpangan dari status kesehatan atau keberadaan dari suatu kondisi sakit, biasanya dinyatakan lengkap, prevalensi, atau insiden yang umum. Keempat yaitu apa saja sumber data morbiditas. Yang pertama ada sumber data dan laporan penyakit menular. B, catatan klinis dan catatan medis rumah sakit. 3, data dan catatan dari organisasi Medicare. Yang keempat, perunutan pencatatan dan registrasi. Kelima, registrasi. Keenam, perunutan pencatatan dan komputerasi survei status kesehatan dan penyakit. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih sudah menonton.